Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, best sahabat-sahabat Edwin dan Partners Lapem, dan tentunya sahabat Q&A seputar hukum. Yang lagi makan, yang lagi minum, dan yang lagi bekerja tentunya tetap semangat. Nggak bosan-bosan lagi nih berjumpa sama kita berdua, saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Pertanyaan kali ini kita dapat dari Kak Subhan Jainul. Hai, saya mau nanya, apakah ada sanksi administratif bagi paslon gubernur atau wakil gubernur yang sengaja mencatut KTP elektronik warga tanpa seizin yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya? Terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 1. Ya langsung aja kali ya Vin, kita jawab ya. Jadi sebenarnya Vin, untuk secara spesifiknya tidak terdapat sih ketentuan yang mengatur yang mengancam paslon perseorangan yang mencatut KTP elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengatur sanksi administratif bagi paslon sebagaimana dalam pasal 53 ayat 4 berupa denda itu 20 miliar rupiah bagi paslon gubernur atau wakil gubernur jika mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU provinsi. Terus Kak, mencatut KTP warga tanpa seizin yang bersangkutan untuk menjadi paslon perseorangan dalam pilkada itu termasuk ke dalam tindak pidana nggak sih? Ia termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana dalam pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 72 juta rupiah. Nah, apabila pencatutan KTP itu dilakukan oleh penyelenggara pilkada seperti anggota KPU, itu dipidana dengan pidana yang sama, Vin, dengan pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya, gitu, Vin. Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Kak, ada nggak sih undang-undang lain atau aturan lain yang dapat menjerat pelaku pencatutan KTP tersebut? Ada, Vin. Bisa dijerat dengan Undang-Undang Pengendali Data Pribadi atau PDP. Paslon perseorangan dalam Undang-Undang PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang mempunyai tanggung jawab perlindungan data pribadi ketika melakukan pemrosesan data, Vin. Mengapa demikian, Kak? Jadi, pengendali data pribadi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Yang dimaksud setiap orang ini siapa, Kak? Jadi setiap orang dalam pasal ini Pin, itu maksudnya orang perseorangan atau korporasi. Ketika melakukan pemrosesan data pribadi seperti KTP elektronik dalam proses pemrolehan dan pengumpulan serta memperlihatkan ke pihak lain, maka pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dan subjek data pribadi atau pemilik identitas. Bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi pun itu perlu dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam nih, Vince, baik secara elektronik ataupun non-elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika persetujuan antara subjek dan pengendali data pribadi tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dinyatakan batal demi hukum. Jadi, Vin, atas perbuatan mencatut KTP elektronik warga tanpa izin itu berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan 3 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan dendanya paling banyak 5 miliar rupiah. Gitu, Vin. Nah, menjawab pertanyaan dari Kak Subhan, apakah ada sanksi administratif bagi paslon gubernur ataupun wakil gubernur yang melakukan pencatutan KTP tanpa seizin pemiliknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Jawabannya tidak ada sanksi administratif. Tapi tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang PDP pasal 67 ayat 1 dan ayat 3. Jadi buat Kak Subhan, terima kasih sudah memberikan pertanyaan buat kita dan semoga jawaban kita dapat bermanfaat ya buat Kak Subhan dan juga buat teman-teman yang melihat video ini. Dan buat teman-teman juga nih yang belum like lah, dan belum subscribe lah. Dan juga aktifin Lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari kita. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kita, video Q&A seputar hukum. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputaran hukum, boleh ya komen di bawah. Dan kalian juga, channel kita ini tidak hanya tentang seputaran hukum, kita ada video-video yang lain. Kalian bisa langsung cek di beranda atau playlist kita. Di situ banyak video yang lucu, yang unik, dan tentunya beredukasi buat teman-teman semuanya. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.